Puji nama Tuhan, Shalom, haleluya. Pagi hari ini kita semua ada, saudara. Ini semua hanya karena anugerahnya Tuhan. Kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesehatan, bahkan kita masih diberikan kesempatan sekali lagi untuk kita datang ke hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Mari pagi hari ini, saudara yang ada di rumah yang sedang menyaksikan ibadah online ini, pagi hari ini, dimanapun kita berada, mari kita mau menghormati kehadirannya di dalam kehidupan kita. Kita mau berikan waktu kita untuk kita mau duduk diam, kita mau menyembah Dia, menghormati kehadirannya, dan merasakan kasih-Nya, rasakan hadiratnya. Betapa kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan bagi hidup setiap kami. Buat kami boleh melihat dan kami boleh mengerti, kami boleh memahami betapa anugerah-Mu itu luar biasa buat setiap kami Tuhan. Kebaikan yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Bahkan pagi hari ini kami boleh sekali lagi kami boleh ada, berdiri di hadapan-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap kerinduan kami. Biarlah kami boleh datang menyembah-Mu Tuhan, dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan yang layak untuk dimuliakan. Tidak ada alasan bagi setiap kami untuk kami tidak menyembah-Mu, sebab Engkau baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Terima kasih, kami menghormati Engkau Tuhan. Besar Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Besar dan layaklah Kau Tuhan untuk dipuji. Di kediaman Allah Maha Tinggi, kesukaan bagi seluruh bumi. Kau Tuhan yang memberiku kemenangan, Kau yang telah mengalahkan musuh. Kami bersujud di hadapan-Mu, Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur sebab karya-Mu dalam hidupku. Tuhan, kami percaya kasih-Mu, sebab hanya Engkau Allahku, penguasa langit dan bumi. Besar dan layaklah Kau Tuhan untuk dipuji. Di kediaman Allah Maha Tinggi, kesukaan bagi seluruh bumi. Kau Tuhan yang memberiku kemenangan, Kau yang telah mengalahkan musuh. Kami bersujud di hadapan-Mu, Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur sebab karya-Mu dalam hidupku. Tuhan,
percaya kasih-Mu, sebab hanya Engkau aku penguasa langit dan bumi. Tuhan kami tinggikan nama-Mu, Tuhan kami bersyukur sebab karya-Mu dalam hidupku. Tuhan kami percaya kasih-Mu, sebab hanya Engkau aku penguasa langit dan bumi. Mari sekali lagi katakan, besar dan layaklah Kau Tuhan untuk dipuji di kediaman Allah Maha Tinggi. Kesukaan bagi seluruh bumi, Kau Tuhan yang memberiku kemenangan, Kau yang telah mengalahkan musuh. Kami bersujud di hadapan-Mu, Tuhan kami tinggikan nama-Mu, Tuhan kami bersyukur sebab karya-Mu dalam hidupku. Tuhan kami percaya kasih-Mu, sebab hanya Engkau aku penguasa langit dan bumi. Tuhan kami tinggikan nama-Mu, Tuhan kami bersyukur sebab karya-Mu dalam hidupku. Tuhan kami percaya kasih-Mu, sebab hanya Engkau aku penguasa langit dan bumi. Oh, Kau yang kami tinggikan nama-Mu, Tuhan kami bersyukur sebab karya-Mu dalam hidupku. Tuhan kami percaya kasih-Mu, hanya Engkau aku penguasa langit dan bumi. Tuhan kami tinggikan nama-Mu, Tuhan kami bersyukur sebab karya-Mu dalam hidupku. Tuhan kami percaya kasih-Mu, sebab hanya Engkau Allahku penguasa langit dan bumi. Tuhan kami tinggikan nama-Mu, Tuhan kami bersyukur sebab karya-Mu dalam hidupku. Tuhan kami percaya kasih-Mu, sebab hanya Engkau aku penguasa langit dan bumi. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang
bagi Tuhan. Memuji-Mu Tuhan. Biarlah kami semua di sini memuji-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami akan tetap menyembah-Mu. Sebab Engkau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Engkau yang kami muliakan. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Hosana Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Hosana sebab bagi Dia Raja bagi yang Rajaku yang duduk di tahta. Engkau yang kami muliakan Tuhan. Aku muliakan Engkau yang kami dan ku agungkan. Sebab Engkau agungkan. yang Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Amin. Hosana bagi-Mu Tuhan. Kami bersukacita di dalam Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang mulia. Haleluya. Amin. Sukacita Tuhan melimpah dalam kehidupan setiap kita. Biarlah kita boleh bersuka hanya bagi Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari biarlah setiap kita boleh menaikkan pujian kita hanya bagi Dia. Nyanyi puji Tuhan, bangun berkudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun berkudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat.
tempat kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Katakan anugerahnya bagimu, Anugerahnya dan bagimu, kasihnya itu dicurahkan. kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat, bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Mari umat Tuhan yang percaya sama-sama katakan, nyanyi, haleluya. Persembahkan seluruh kehidupan kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dengan penuh sukacita sekali lagi sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Oh, haleluya. Biarlah di hadapan kemegahan-Mu kami datang dengan hati yang bersyukur Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Oh, ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Oh, ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Katakan sungguh Engkau baik Tuhan. Di dalam hidupku Engkau baik, teramat baik. 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 Mari engkau yang percaya kebaikannya Tuhan, katakan dengan imanmu, dengan sukacita, Dia baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik.
kekuatanku, menara dan benteng hidupku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Sebab Kau kekuatanku, menara dan benteng hidupku. Ku takkan goyah dalam setiap langkahku. Sebab Kau kekuatan, sebab Kau kekuatanku, menara dan benteng hidupku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Sebab Kau kekuatanku, menara dan benteng hidupku. Takkan goyah dalam setiap langkahku. Sekali lagi katakan, sebab Kau kekuatanku. Kau kekuatanku, menara dan benteng hidupku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Sebab Kau kekuatanku, menara dan benteng hidupku. Ku tak goyah dalam setiap langkahku. Sekali lagi katakan, Sebab Kau kekuatanku, menara dan benteng hidupku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Sebab Kau kekuatanku, menara dan benteng hidupku. Ku takkan goyah dalam setiap langkahku. katakan ku takkan goyah. Ku takkan goyah dalam setiap langkahku. Ku takkan goyah dalam setiap langkahku. Yes, haleluya. Kita tidak menjadi goyah karena Tuhan yang adalah kekuatan kita, Tuhan yang adalah penolong kita. Engkaulah yang perlindungan kami, Tuhan. Kami tidak bisa menghindari setiap persoalan itu boleh ada datang dalam hidup kita, tapi kita mau meresponinya. Kita mau hidup melekat hanya kepada Tuhan. Semakin hari kami semakin mencintai Engkau, Tuhan. Bawa kami untuk melekat. Naikkan syukur kami. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku.
yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur sebab buat kasih setia-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar saat ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Sebab hati kami percaya Tuhan, hatiku takkan gentar saat ku tahu tangan-Mu yang menopangku. katakan sebab Engkau Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, Katakan ku bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan Sebab kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
syukur buat kasih. Haleluya. Sebab kebaikan-Mu nyata, kebaikan-Mu nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah setiap yang bernafas memuji-muji namanya Tuhan. Biarlah Engkau dan saya menyapa. Kami menaikkan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Bapa kami bersyukur, Bapa kami bersyukur. Terima kasih ya Aba, ya Bapa. Kami bersujud di hadapan-Mu. Kami semakin dikuatkan di dalam hadirat-Mu. Kami semakin kuat tinggal di dalam Engkau. Kami semakin kuat dan kami berjalan, kami berlari tidak menjadi lesu. Sebab Tuhanlah kekuatan, sebab Tuhanlah kekuatan kami. Kaulah yang menjadi kekuatan kami. Kau melihat sampai kedalaman hati setiap kami. Satu-satunya perlindungan kami, satu-satunya penolong kami hanyalah Engkau. Kau Tuhan yang luar biasa buat setiap kami. Terima kasih. Apapun keadaannya Tuhan, mata kami biarlah tertuju hanya kepada-Mu. Dan iman kami boleh semakin hari, kami boleh semakin kuat sebab karena Engkau Tuhan.
tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depan. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depan. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat. Biarlah iman kami tetap percaya kepada apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Biarlah iman kami tidak menerangku Tuhan. Tetap percaya, tetap menyembah. Terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kami, biarlah kami tetap memegang teguh, tetap percaya kepadamu Tuhan. Tetap kami menyembah kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau meneguhkan setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya kuasa Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Saat kami memuji menyembah Tuhan, Engkau hadir di dalam hidup kami. Bahkan Engkau ada di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
seperti pujian yang sudah kami naikkan, biarlah hati kami terus menyembah kepadamu. Di dalam segala keadaan, ajari kami tetap mengucap syukur, memuji, menyembah Engkau senantiasa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini adalah hari yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Puji Tuhan, ada kabar bahwa lockdown-nya ditambah lagi ya Bapak Ibu. Tetap percaya apapun yang terjadi, Tuhan itu tetap baik, dan biarlah hati kita tetap menyembah kepada Tuhan senantiasa di dalam situasi kondisi apapun. Tuhan mengajarkan kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan buka renungan kita pada pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu pun yang di rumah, kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita buka di dalam Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai yang ke-42. Lukas 10 ayat 38 sampai yang ke-42. Kita akan baca bersama-sama ya Bapak Ibu yang di rumah juga membaca. Perikopnya Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus-menerus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita baca, saya percaya kita semua paham, sudah sering kali mendengar dan bahkan membacanya. Tapi biarlah pagi hari ini mengingatkan kita kembali bahwa apa yang kita baca ini bisa menjadi berkat buat kita semua yang mendengar. Kita tahu bahwa setelah Yesus berjalan berkeliling memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan akhirnya tiba Yesus di sebuah kampung dan dia berhenti di situ bersama murid-muridnya, bertamu di rumah Marta. Dan sebagai seorang yang kedatangan tamu dan banyak orang, Yesus juga dan murid-muridnya, saya percaya kalau saya mendapatkan kunjungan, pasti sibuk ya, betul enggak? Pasti sibuk mempersiapkan mau menjamu tamu itu. Kalau kita kedatangan tamu kan enggak mungkin kita biarkan aja, betul enggak ya? Secara wajarnya, logikanya itu kan kita harus memberikan jamuan. Akhirnya membuat kita sibuk. Dan melakukan banyak hal. Oleh sebab itu ya, saya kalau kita baca dari perikop ini, tidak ada yang salah dengan Marta. Juga Maria, sama-sama baik. Tetapi yang kesalahannya di sini, bahwa Marta ini pada akhirnya karena dia sibuk sana sini mengerjakan banyak hal, menyediakan jamuan untuk hambanya,
ternyata dia ada sesuatu kalau sedikit protes dengan Tuhan. Tuhan, mbok suruhun Marta ini loh, Maria, bantu aku ini loh. Untuk supaya aku tidak melakukan sendiri. Memang kalau berdua kan lebih baik. Iya toh. Lebih baik duduk mengerjakan segala sesuatu kalau berdua itu memang lebih baik. Tapi kalau sendiri itu kan memang rasa berat. Apalagi ini pun juga saya alami. Ya toh. Saya bekerja sendiri, yang lainnya duduk-duduk itu kan biasanya ya rodok gemes. Mungkin seperti itu yang dirasakan juga Marta. Wong itu gonok sing ngerti sih, kok gonok sing bantu aku sih, kan pasti seperti itu pikiran kita. Akhirnya sini nih berkecamuk di hati nih, yang gregetan, yang marah, yang gini ya toh. Untungnya kalau puji Tuhannya kalau kita ini kenal Tuhan, otomatis kan kita ini dapat mengontrol diri kita. Dah lakukan segala sesuatu buat Tuhan. Firman itu muncul sehingga itu memberikan kekuatan bagi kita. Ya, ya betul seperti itu ya. Nah ini yang dilakukan Marta. Tapi Tuhan ngomong. Nah, waktu saat saya baca ini, kami program di WF kan baca bersama-sama. Waktu saya baca ini saya enggak mendapatkan ini. Setelah Pak Edi ngomong untuk saya boleh menyampaikan, apa ya Tuhan yang saya sampaikan ini apa? Saya berdoa. Yang mana? Setiap hari kan saya baca. Tapi begitu banyak firman Tuhan, ini apa? Yang mana? Dan gimana? Gitu loh. Akhirnya Tuhan gerakkan tiba-tiba di hati saya membaca ini, di perikop ini. Ternyata ada satu hal yang tiba-tiba saya baca sekali lagi langsung hati ini timbul tak gitu Bapak Ibu ya. Di ayat yang ke-42 memang tidak ada yang salah dengan Marta, tidak ada yang salah. Tuhan pun tidak menegur, ya toh. Saat Tuhan datang, Maria langsung ambil bagian yang terbaik, duduk dekat kaki Tuhan, mendengar perkataan Tuhan. Itu yang dilakukan Maria. Tapi yang dilakukan Marta langsung karena sebagai tuan rumah ya menjamu, bekerja, menyiapkan minuman, makanan, mungkin masak gitu ya. Seperti saya kalau ada tamu kan bingung. Sampai kakak saya enggak usah bingung, duduk aja sini loh, duduk gitu. Iya, lah mau enggak makan. Ya otomatis saya harus bayar harga pagi-pagi bangun supaya mereka bangun sudah siap kan gitu ya. Duduk-duduk omong-omong, bincang-bincang seperti itu. Ya toh. Nah, ini akhirnya saya mendapatkan ini di dalam ayatnya yang ke-42. Saat Marta menegur Tuhan, Tuhan tolong bilang ngono Maria itu. Tapi Tuhan menjawab, Marta, engkau khawatir dan engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Hanya satu saja yang perlu. Ini jadi pertanyaan buat saya. Hanya satu saja, ini apa ya Tuhan maksudnya? Saya ngomong Tuhan, hanya satu saja apa? Tiba-tiba Tuhan ngomong, kalau Maria mengambil yang terbaik, duduk diam. Engkau itu menyibukkan banyak perkara. Engkau melakukan ini dan itu, pergi ke sana, pergi ke situ, melakukan ini, melakukan itu, menyediakan semuanya baik. Tuhan pun menegur saya, Bapak Ibu, kalau saya wira-wiri, banyak hal yang dikerjakan, dipikirkan, sehingga tidak ada waktu saya buat Tuhan. Melayani Tuhan, yang saya dapat melayani Tuhan itu duduk diam seperti Maria, mendengar perkataan firman. Dan melayani pekerjaan Tuhan, seperti yang kita lakukan saat ini, sebagai worship leader, singer, pemain musik, yang pelayanan di gereja. Memberitakan firman, Bapak Ibu juga bekerja, bisa juga melayani pekerjaan Tuhan, membagikan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan di orang-orang yang belum percaya mungkin, orang-orang yang lagi sakit, itu juga melayani pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan mengingatkan saya, waktu saya sibuk banyak hal ini dan itu, Tuhan ngomong, mana waktumu untuk aku? Ini yang Tuhan perlu. Yang dimaksudkan Tuhan, hanya satu saja yang perlu. Ayo duduk diam di kakiku. Seperti Maria. Oh ya Tuhan. Ini yang ditegur Tuhan. Marta memang tidak salah. Dia menjamu tamunya.
Dia melakukan banyak hal. Saat ini bagaimana dengan kita? Hidup kita, apakah kita ini orang yang sibuk sehingga banyak alasan? Ayo baca firman Tuhan. Wangel. Ayo berdoa. Wangel. Susah. Sekarang ini ngeyel sekarang ini. Tapi lewat hari ini, dengan terjadinya pandemi ini, saya percaya banyak waktu luang yang ada buat kita. Memang sebagian pandemi sibuk, Bu. Tambah sibuk, soalnya anak-anak di rumah. Rasanya itu panci, penggorengan, enggak pernah tengkurap. Rumah terus, Bu, di atasnya kompor lagi. Tidak berhenti untuk melakukan aktivitas. Tapi saya secara pribadi, rasanya juga waktu itu kurang. Cuman saya belajar, Bapak Ibu. Belajar mau memberi yang terbaik. Seperti Maria, saya sampai masak pun Tuhan. Kan ada program ini di Women ini. Saya juga berdoa di dalam hati sambil bekerja itu kadang Tuhan. Hari ini ya saya puji Tuhan kalau banyak pesanan, ya toh. Banyak income masuk. Tapi di dalam kesibukan saya juga berdoa, Tuhan, waduh kelewat. Tuhan belum bisa baca ini, karena harus pagi-pagi. Apalagi kalau mintanya pagi kan, harus pagi. Waduh Tuhan, tolong saya belum baca. Gimana caranya? Waduh ini nggak bisa. Tiba-tiba Tuhan beri waktu kok buat kita. Tanpa saya sadari, bisa kerjaan saya itu cepat selesai. Sehingga membuat saya bisa duduk. Seperti yang dilakukan Maria. Maria duduk dekat kaki Tuhan. Tuhan datang duduk dekat kaki Tuhan. Saya tangkap bahwa duduk dekat kaki Tuhan adalah berdoa. Doa itu duduk-duduk omong-omong dengan Allah. Ini yang dilakukan. Karena kekuatan kita adalah di dalam doa. Tanpa doa Bapak Ibu Saudara, saudara mungkin bisa hidup. Cuman kayak mayat hidup saya kalau bilang. Soalnya bisa melakukan banyak hal, tapi semuanya kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi Maria, dia duduk dekat kaki Tuhan. Terus karena di dalam doa, kita ini omong-omong dengan Tuhan itu bahwa ini yang dimaui Tuhan. Ini yang Tuhan mau untuk kita itu senantiasa berseru kepada Tuhan. Di dalam doa. Gimana kita ini mau mendapatkan sesuatu kalau kita tidak berdoa? Kamu tidak mendapatkan apa-apa karena engkau tidak berdoa. Ini yang Tuhan mau. Apapun di dalam segala keadaan kita, baik atau tidak baik, Tuhan mau kita ini harus membangun kehidupan doa kita di dalam hidup kita ini setiap hari. Bapak Ibu saya, apalagi di dalam kondisi pandemi seperti ini, ya toh, kita perlu banyak berseru kepada Tuhan. Saya kapan lalu itu saya mendengar ada seorang hamba Tuhan yang sakit. Terusnya akhirnya saya WA, saya mau minta kabar gimana kondisinya gitu. Ya puji Tuhan, baik Bu Gembala. Ya. Oh ya puji Tuhan, semua tertangani ya Bu. Iya puji Tuhan, semuanya ini gratis kok. Saya lapor RT RW gratis, lapor RT RW terusnya periksa ke puskesmas, ternyata dapat pelayanan dari puskesmas, jadi kami dipantau puskesmas. Wah ya puji Tuhan Bu, iya. Kalau makanan banyak saudara-saudara seiman membantu. Oh puji Tuhan. Kalau gitu semua ada di dalam Tuhan. Iya, saya juga belajar kok. Memang ini pandemi. Tapi bagi saya ini akademi saya katanya. Saya banyak belajar dari pandemi ini. Banyak hal hikmat Tuhan yang Tuhan berikan di saat-saat
kita ini duduk diam, duduk diamnya ternyata dipaksa Bapak Ibu. Harus sakit dulu. Makanya jangan mau dipaksa ya sama Tuhan. Kalau dipaksa sama Tuhan ini tidak enak loh Bapak Ibu. Harus rasanya itu apa? Ya kita harus menyerahkan diri karena dipaksa mau tidak mau. Gitu loh. Saya pun juga diajar Tuhan untuk mau tidak mau. Saya pun juga seperti Maria, duduk, diam, baca firman, mendengar. Maria bukan hanya duduk diam di kaki Tuhan, tapi juga mendengar perkataannya. Firman Tuhan. Saya pun dipaksa. Saya pun juga memaksakan diri. Sebenarnya ya males, kadang ngantuk. Apalagi kalau siang Bapak Ibu Saudara. Saya sudah bacanya siang. Sudah bangun pagi, beraktivitas siang. Duduk-duduk itu kan pasti ngantuk ya Bapak Ibu. Baca firman itu ngantuk. Saya sering kali ngantuk. Saya foto, saya bikin kopi, ditaruh di meja. Ada apa? Saya buka tab itu kan saya bacanya di tab karena kalau pakai buku panduan manual ini Bapak Ibu, saya ini harus pakai kacamata. Jadi saya persediaan tadi kacamata supaya malas kan buka lepas. Pakai lepas gini capek rasanya. Jadi saya foto. Itu kadang perjuangan. Ngantuk perjuangan. Saya harus menundukkan diri saya, baca firman. Nah kalau siang itu lama sekali loh saya ini untuk ngerti firman Tuhan tuh kadang. Baca itu kan kami juga membaca, habis itu kita share. Nah itu kadang sampai semana siang jam 12 gitu bisa sampai jam 3 duduk. Tuhan ini bocor sambil meremelek sambil perjuangan banget. Nah rasanya saya juga dipaksa oleh Tuhan. Tapi tidak apa-apa, itu menjadi satu kebaikan buat kita. Karena apa yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan izinkan terjadi untuk mendidik kita, untuk kita boleh mengerti akan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku, kata di mana Mazmur berapa ya? Ayat yang sangat terkenal sekali. Ayat yang berapa ya? Saya kok lupa. Mazmur berapa itu ya? 119. Saya ingat 119 ayatnya yang ke 51 ya. Coba. Bukan. 105. Mazmur 119 ayatnya yang ke 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita membaca firman Tuhan itu yang akan menerangi setiap langkah kita. Dan kita tidak akan menjadi terpelecok mungkin. Tidak akan. Karena ada firman Tuhan. Kita tidak akan serong ke kanan, serong ke kiri, tapi lurus menuju satu kebenaran kepada Tuhan. Ini firman Tuhan. Sangat penting bagi kita. Seperti apa yang sudah dilakukan Maria ini. Duduk, omong-omong dengan Tuhan, dan dia mendengar perkataan Tuhan lewat firman-Nya. Baca firman ini sangat penting. Karena ini yang menuntun hidup kita. Membawa kita kepada terang Tuhan. Menuntun kita membawa satu kebenaran. Membawa satu kemenangan firman Tuhan. Gimana kita ini mendapatkan kemenangan kalau kita ini tidak merenungkan firman. Saat ini yang saya alami. Saat saya membaca firman, hati ini bergelora. Hati ini saya merenungkan firman tuh, hati ini sangat bersemangat. Sehingga membuat sel-sel di dalam tubuh kita ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Saya ingat Bapak Ibu, berapa hari yang lalu ada seorang ibu ya di Women Fellowship itu yang sakit. Tapi beliau ini luar biasa. Saya ini pertamanya enggak tahu kalau itu sakit. Ya tahu, cuman kok sampai berapa lama gitu. Habis gitu dia tetap share firman, berbagi firman. Terus ya tiba-tiba dia japri saya, Bu nanti saya enggak sedih, saya enggak kuat. Loh masih sakit ah? Saya bilang gitu. Iya Bu, ini muter-muter katanya. Kepala muter-muter Bu.
Tidak bisa duduk saya. Katanya bilang, oh ya enggak apa-apa. Hati ini sebenarnya katakan, udahlah lek sakit enggak apa-apa. Tuhan tuh lo mengerti, Tuhan tuh lo memahami, betul enggak? Saya tuh mau jawab seperti itu. Tapi di sisi lain, enggaklah, memang dia harus berjuang. Harus di dalam segala keadaan, memang dia harus berjuang. Baca firman, renungkan firman. Di dalam situasi kondisi apapun. Jadi dia mengenal Tuhan itu, mengalami Tuhan itu secara pribadi. Saya katakan, ya wis Bu, enggak apa-apa, tetap kuat ya, percaya ya. Firman Tuhan itu memberikan kehidupan, saya katakan gitu. Firman Tuhan itu membangkitkan. Iya Bu, betul Bu, betul. Saya percaya Bu, saya percaya ya, terus kerjakan. Enggak apa-apa, selamat berjuang ya, selamat berjuang, merdeka, merdeka, saya katakan gitu. Karena firman Tuhan itu yang memerdekakan. Dan puji Tuhan ya, Bu, enggak periksa, enggak Bu, saya enggak apa-apa kok, ini hanya badan ini enggak apa-apa Bu. Terusnya sebelumnya dia dapat penglihatan tuh, oh ya serangan, doakan aja Bu dipatahkan. Saya bilang gitu. Dia terus berjuang, dan firman Tuhan itu yang memberikan kehidupan. Menggantikan sel-sel yang rusak ini, membangkitkan. Jadi apa yang lemah itu Tuhan berikan satu gairah kepada Tuhan. Ini loh, firman Tuhan itu dahsyatnya seperti itu loh. Kalau kita percaya, itu akan terjadi. Semuanya terjadi sesuai iman percaya kita kepada Tuhan. Mari beri waktu bersama Tuhan. Jangan dipaksa Tuhan baru kita tundukkan diri. Tapi mari kerjakan. Mari kerjakan apa yang Tuhan inginkan. Ambil waktu, banyak waktu. Saya percaya kita semua banyak waktu. 24 jam. Kita tidur berapa jam? Ngajari anak sekolah berapa jam? Bekerja berapa jam? Kita bagi, pasti ada waktu. Kata firman Tuhan, tidak sanggup engkau berjaga-jaga. 1 jam saja bersamaku. Mari bawa hidup kita, ini pelajaran buat kita. Tuhan yang Tuhan mau. Hanya satu. Hanya satu saja yang perlu. Seperti Maria telah memilih bagian yang terbaik. Biarlah kita juga mau memilih bagian yang terbaik. Ambil waktu yang terbaik buat Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Tuhan tuh tidak mau neko-neko apapun. Tidak mau hartamu mungkin, karena Tuhan tuh kaya. Yang Tuhan mau itu loh. Cuman apa? Waktu buat Tuhan. Adakah waktu buat Tuhan? Beri waktu. Selama hari siang Mas, mari kita bekerja bersama-sama buat Tuhan. Ambil waktu buat Tuhan. Senangkan Tuhan. Senangkan Tuhan di dalam hidup kita. Dengar firman Tuhan. Mari. Saya tidak akan perpanjang Bapak Ibu Saudara, tapi biarlah hal ini, tentang perikop ini Maria dan Marta kita dapat belajar. Mari beri yang terbaik, mari duduk dekat kaki Tuhan dan dengan perkataan Tuhan. Di dalam situasi kondisi apapun kesulitanmu, kesibukanmu, sebesar apa banyak pelayananmu, tapi mari yang Tuhan mau, yang satu yang perlu yang Tuhan mau. Biarlah kita mau duduk diam di kaki Tuhan, mendengar perkataan Tuhan. Mari kita akan pujikan, mari saya undang WL, worship leader, singer, kita akan pujikan Kau Rajaku, Engkau Tuhanku. Kau Rajaku, Engkau Tuhanku, berdaulat atas hidupku. Kau bawaku dekat padamu, sungguh ku kagumkanmu. Sekali lagi, Kau Rajaku. Kau Rajaku, Engkau Tuhanku,
Yesuskah di hidupku. Kau Rajaku, Engkau Tuhanku, Engkau Tuhanku, berdaulat atas hidupku. Kau bawaku dekat padamu, sungguh ku kagumkanmu. Kau lebih dari emas dan perak, kau lebih indah dari permata, kau lebih dari segala yang ada. Yesuskah di hidupku, tak ada yang sebanding denganmu. Kemegahan dunia sekalipun, kau mulia, agung dan sempurna. Yesuskah di hidupku, kau lebih dari emas dan perak, Kau lebih indah, kau lebih indah dari permata, kau lebih dari segala yang ada. Yesuskah di hidupku, tak ada yang sebanding denganmu. Kemegahan dunia sekalipun, kau mulia, agung dan sempurna. Yesuskah di hidupku, kau lebih dari emas dan perak, kau lebih indah dari permata, kau lebih dari segala yang ada. Yesus kau di hidupku. Yesuskah
Mari Bapak Ibu Saudara, baik kita yang ada di tempat ini, baik Bapak Ibu yang ada di rumah, seberapa besar kita mau menyenangkan Tuhan? Seberapa besar cintamu kepada Tuhan? Apa yang kau mau beri yang terbaik buat Tuhan? Yang Tuhan mau adalah satu yang ku perlu. Mari ambil bagian yang terbaik seperti Maria. Mari beri waktu buat Tuhan. Mari beri telinga kita untuk mendengar apa yang menjadi perkataan Tuhan. Ambil yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Di dalam situasi kondisi apapun yang kau alami, kau hadapi. Mari beri waktu yang terbaik buat Tuhan. Saat ini adalah kesempatan itu Bapak Ibu Saudara. Saat ini adalah waktu yang terbaik. Mari ambil komitmen saat ini. Ambil komitmenmu dengan Tuhan. Beri waktu yang terbaik buat Tuhan. Jangan kau menyibukkan diri dengan segala sesuatu aktivitas kita. Tapi mari beri waktu buat Tuhan. Untuk kita bisa mendengar setiap perkataan Tuhan. Supaya kita tidak salah di dalam melangkah. Mari senangkan Tuhan lewat hidupmu. Sebab Dia harta kita yang sungguh sangat berharga. Dia melebihi segalanya Bapak Ibu Saudara. Bapa, hamba-Mu berdoa dari tempat ini. Untuk seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah kami masing-masing. Mungkin mereka saat ini yang sedang alami sakit, atau pergumulan, perekonomian kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati mereka. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan kesembuhan saat ini. Mari Tuhan, dimanapun seluruh sidang jemaat-Mu, Bethany God Dwelling Place Tuhan berada. Bila lawatan Tuhan boleh terjadi, bila kekuatan Allah, kuasa Roh-Mu Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan mereka. Mereka saat ini sedang terbatas Tuhan untuk melakukan segala sesuatunya. Dan mereka harus berdiam diri di rumah. Biarlah Tuhan, Engkau saat ini yang memberkati mereka satu persatu. Dengan tangan-Mu yang kuat Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan. Semuanya. Mereka yang sedang sakit. Kau menumpangkan tangan-Mu. Dan bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Engkau memberikan kekuatan iman.
Engkau memberikan kebangkitan di dalam rohnya, memiliki pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memberkati satu persatu, menumpangkan tangan-Mu Tuhan pada seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang tidak terbatas, Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang hidup. Biarlah setiap firman yang sudah didengarkan, hamba-Mu terbatas, tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Engkau yang sanggup menerjemahkan Tuhan kepada setiap kami yang mendengar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu turun atas kami semua Tuhan. Bila roh yang menyala-nyala, roh yang mengasihi Tuhan, turun atas kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Setiap kita, saudara yang di rumah, kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang saya disampaikan oleh hambanya Ibu Enda. Saudara yang saudara bisa memberikan persembahan dengan yang ada di tertera di bawah ini, saudara. Saudara boleh memberinya dengan mentransfer di nomor rekening yang sudah ada, yang sudah tertulis. Puji nama Tuhan. Biarlah mari kita semakin hari kita mau hidup semakin melekat kepada Tuhan. Waktu yang ada, waktu yang tersisa. Anggaplah bahwa kalau kita hidup hari ini, kita hidup semaksimal mungkin, seolah besok itu kita sudah tidak ada, saudara. Kita mau memberikan yang terbaik dari seluruh kehidupan kita, melakukan segala sesuatu yang terbaik hanya untuk kemuliaannya nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya percaya setiap kita pagi hari ini mendapatkan satu kekuatan yang baru. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita percaya pagi hari ini kita sudah memberikan hidup kita kepada Tuhan dan kita beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Dan saya mendorong untuk setiap kita, para jemaat Tuhan, dan kita semua yang ada di tempat ini, kami mendorong untuk setiap kita mari mendekat kepada Tuhan. Hari-hari yang saat ini sukar, cari Tuhan lebih lagi. Kapanpun, dimanapun mendekat kepada Tuhan. Karena kita percaya hanya di dalam Tuhanlah ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan. Kita perlu Tuhan, kita perlu Dia setiap waktu. Haleluya. Mari kita akan berdoa menutup ibadah ini dengan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Setiap hari ini, setiap hari ini, Tuhan adakan syukur bagimu. Setiap hari ini, setiap hari ini, Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, kami percaya jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu di tempat ini
Engkau sudah meteraikan kami dengan darah Kristus, darah Yesus yang menyertai setiap kami, menudungi kami, membentengi kami dari segala mara bahaya, dari segala badai, dari segala bencana. Kami percaya perlindungan-Mu atas anak-anak-Mu Tuhan, penyertaan-Mu atas kami semua. Sebab itu hidup kami bukan karena melihat, hidup kami bukan karena yang kami rasakan pada saat ini, tapi hidup kami karena percaya, hidup kami karena firman Tuhan, hidup kami karena Yesus, karena darah Yesus, karena salib Yesus. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami saat ini mau sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Kami menyerahkan sidang jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, gereja-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan sungguh-sungguh dalam tangan-Mu Tuhan. Karena gereja adalah milik-Mu. Dan kami adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa pada saat ini untuk setiap sidang jemaat yang ada di rumah. Bapa, kami berdoa mereka yang sakit. Biarlah kami boleh berkata, oleh bilur-bilur Yesus kami sudah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus mereka sudah sembuh. Mereka dibangkitkan, mereka dipulihkan. Dan oleh karena kuasa salib Yesus, mereka boleh bangkit dari sakit. Mereka boleh bangkit dari kelemahan. Di dalam nama Yesus, percayalah akan jamahan kuasa bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan engkau. Percayalah kepada firman Tuhan, bahwa firman-Nya ya dan amin, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Firman-Nya berkuasa, firman-Nya suci, firman-Nya ajaib. Di dalam nama Yesus, bangkitlah engkau dari segala sakitmu, bangkitlah engkau dari segala kelemahanmu. Dalam nama Yesus. Dan kami berdoa mereka yang saat ini mengalami putus asa, tidak ada pengharapan, mereka saat ini khawatir dan takut. Jamah mereka Tuhan, jamah mereka. Ketika mereka memandang Engkau, mereka boleh berkata, aku tidak takut lagi, aku tidak khawatir lagi. Aku percaya Yesuslah yang menjamin kehidupanku. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan tolong mereka di dalam segala kesesakan dan penderitaan di hari-hari akhir ini. Engkaulah kuat kami. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Dan kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami, Pak Jokowi dan seluruh jajarannya. Doa kami, berkati mereka, berkati beliau dengan hikmat kebijaksanaan daripada Engkau yang begitu sulit mereka menghadapi tantangan demi tantangan, bahkan di masa-masa pandemi ini Tuhan. Berkatilah mereka dengan hikmat-Mu, dengan kebijaksanaan daripada Engkau, sehingga Indonesia dijagai, Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan, Indonesia diselamatkan. Dan kami berdoa buat mereka Tuhan, pakai mereka sehingga menjadi saluran bagi Injil-Mu Tuhan di negeri ini. Kami serahkan sungguh-sungguh dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia diberkati. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita angkat tangan bersama-sama. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, kasih karunia, anugerah, sukacita yang berlimpah-limpah, damai sejahtera di dalam Bapa kita, di dalam Yesus Kristus yang adalah juru selamat dan kekasih jiwa kita. Dan oleh persekutuan Roh Kudus yang dengan setia menyertai kita semua. Immanuel, bahkan mempersiapkan kita umatnya, gerejanya, untuk menjadi mempelai-mempelai yang benar-benar siap menyambut kedatangan yang kedua kali yang sudah di ambang pintu. Maka diberkatilah engkau hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, mari sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Sebab kekuatanku menara dan benteng hidupku, ku tak takut apa Engkau ada di dalamku. Sebab kekuatanku menara dan benteng hidupku, ku takkan goyah dalam setiap langkahku.
Kau kekuatanku, menara dan benteng hidupku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Sebab Kau kekuatanku, menara dan benteng hidupku. Ku takkan goyah dalam setiap langkahku. Sebab Kau kekuatanku, menara dan benteng hidupku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Sebab Kau kekuatanku, menara dan benteng hidupku. Ku takkan goyah dalam setiap langkahku. Ku takkan goyah dalam setiap langkahku. Ku takkan goyah.